Di bab 27 ini, apa saja yang akan kita pelajari? Ini hanya akan membahas tentang satu saja, fi'lun mu'talul ain. Fi'lun mu'talul ain, atau yang disebut dengan fi'il ajwaf. Atau yang disebut dengan fi'il ajwaf. Dan bagaimana tasrifnya nanti? Jadi yang pertama kita dikenalkan dengan fi'lul mu'talul ain yang disebut dengan fi'lul ajwaf. Lalu isnadul fi'lil madil ajwaf ila dhamair. Jadi tasrif lughawi fi'il madhi ajwaf. Ke bawah, yang ke bawah. Lalu selanjutnya yang ketiga, isnadul fi'lil mudhari'il ajwaf ila dhamair. Tasrif fi'il mudhari' ajwaf secara lughawi, yang ke bawah. Yang terakhir, isnadul fi'lil amril ajwaf ila dhamair. Tasrif lughawi dari fi'il amr ajwaf. Baik. Ini insyaallah yang kita bahas di bab 27. Tidak ada yang lain-lain, hanya fi'il ajwaf saja. Langsung saja, pembahasan pertama. Al-fi'lul mu'talul ain. Apa yang dimaksud dengan al-fi'lul mu'talul ain? Apa, Al-fi'lul mu'talul ain huwa alladhi fi wasatihi harful 'illah, yaitu fi'il yang di tengah hanya ada huruf illahnya. Huruf yang di tengah merupakan huruf illah. Fi'il yang seperti ini yusamma ajwaf. Fi'il yang di tengahnya merupakan huruf illah disebut fi'il ajwaf. Contoh dari fi'il ajwaf. Di sana ada fi'il qala yaqulu. Qala yaqulu. Kalau kita perhatikan fi'il qala yaqulu, ini di tengahnya ada fi'il ajwaf. Iya kan, Om ya? Ada fi'il ajwafnya. Afan, ada huruf. Astagfirullah, ini ada huruf illahnya. Fi'il qala yaqulu di tengahnya ada huruf illahnya. Huruf illahnya apa, Om? Alif. Alif atau waw? Alif. Coba saya tanya, ini jenis ajwaf wawi atau ya'i? Wawi. Ajwaf wawi. Ajwafun wawiyun. Dari mana kita bisa menentukan kalau dia adalah ajwaf wawi? Dari fi'il mudhari'nya. Dari fi'il mudhari'nya. Jadi itu aslinya adalah huruf waw. Sedangkan alif pada fi'lun madhin itu aslinya itu adalah perubahan dari huruf waw. Memang secara nampak itu adalah huruf alif. Tapi kalau kita ditanya, ini ajwaf apa? Kan tidak ada ajwaf alifi kan gitu ya. Itu ajwaf wawi. Polanya apa? Muwazennya, qala yaqulu ini. Wazan fi'ilnya apa? Apakah fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu? Apa, Yaf'ulu. Apa? Fa'ala yaf'ulu. Betul sekali. Qala yaqulu ini wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Qala yaqulu qul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Al-mithal atsani, contoh yang kedua, fi'il ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ini fi'lun ajwaf juga, di tengahnya ada huruf illahnya. Ini ajwaf apa? Wawi atau ya'i? Ya'i. Ajwaf ya'i. Dari mana kita tahu kalau ini ajwaf ya'i? Dari fi'il mudhari'nya. Jadi ya. Dari fi'lun mudhari'nya, di tengahnya merupakan huruf ya, gitu ya. Sedangkan pada fi'lun madhi, alif di sana sebenarnya merupakan perubahan dari huruf ya. Aslinya huruf ya. Ba'a
Ba'a yabi'u. Ini kira-kira ba'a yabi'u itu wazennya apa, Polanya apa? Fa'ala yaf'ilu. Ahsantum, Masya Allah. Fa'ala yaf'ilu. Ba'a yabi'u itu polanya fa'ala yaf'ilu. Itu ya. Contoh yang ketiga. Ada nama yanamu. Apa makna nama yanamu? Tidur. Tidur. Ini juga fi'lun ajwaf. Di tengahnya ada huruf illahnya. Saya tanya, ini ajwaf apa? Ajwaf wawi atau ajwaf ya'i? Alif ya'i. Ajwaf wawi atau ajwaf ya'i? Wawi kayaknya Ustaz. Wawi kayaknya. Ada jawaban yang lain? Ada yang jawab ya'i? Yang lain nggak bersuara. Nama yanamu merupakan fi'lun ajwaf wawi. Dari mana kita tahu kalau dia merupakan fi'lun ajwaf wawi? Dari mana kita bisa menentukan kalau dia merupakan ajwaf wawi? Halo? Asalnya naum. Kita bisa tahu dari bentuk masdarnya. Masdar nama yanamu naumun. Naumun, huruf yang di tengah ini waw atau ya? Waw. Nggak ada yang naumun, huruf yang di tengah bilang ya, itu nggak ada kan? Naumun, huruf yang di tengah itu huruf waw. Berarti ini ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Lalu wazennya apa? Nama yanamu. Fi'lun mudhari'nya wazennya apa, Om? Yaf'alu. Betul sekali, yaf'alu. Sedangkan fi'lun madhinya fa'ila. Fa'ila betul. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu gitu, Om ya. Jadi 3 wazn ini. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, apakah fi'lun ajwaf ini ada wazn yang lain? Kan fi'lun thulathi mujarrad itu katanya ada 6 wazn, ada 6 pola. Ada 6 pola. Apakah selain 3 ini ada juga wazn yang mempunyai fi'lun ajwaf? Sebenarnya ada satu lagi wazn yang mempunyai fi'lun ajwaf, yaitu wazn fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu itu mempunyai fi'lun ajwaf. Qala yaqulu itu misalnya. Pakai to ya, to bukan qaf. Qala yaqulu. Fi'il amrnya tul. Lalu kenapa kita tidak sebutkan, tidak bahas di bab ini? Karena yang fi'lun ajwaf yang polanya fa'ula yaf'ulu itu bentuknya nanti sama persis dengan wazn fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Qala yaqulu qul. Qala yaqulu qul. Sama persis. Makanya yang dibahas cuma ini saja, karena fa'ala yaf'ulu itu sudah mewakili fa'ula yaf'ulu. Gitu, Om ya? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan tentang fi'lun ajwaf. Apa yang dimaksud dengan fi'lun ajwaf? Lalu fi'lun ajwaf itu ada berapa macam? Lalu ada di wazn apa saja? Ada pertanyaan? Tidak. Selanjutnya isnadul fi'lil madhil ajwaf ila dhamair.
Maksudnya apa, Menisbatkan fi'il madhi ajwaf ke dhamir-dhamirnya. Atau dengan kata lain, ini tasrif lughawi dari fi'lun madhi ajwaf. Bagaimana tasrifnya? Tasrif itu kan tasrif lughawi itu sesuai dengan urutan dhamir kan namanya. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tadi kita sebutkan di awal wazn yang mempunyai fi'lun ajwaf ada 3, ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ila yaf'alu. Tadi yang polanya fa'ala yaf'ulu, tadi contohnya fi'il apa, Qala. Qala. Kata qala. Ini kalau ditasrif secara lughawi jadi bagaimana? Qala. Qala, qalu. Ahsanti. Ahsantuna. Qala, qala, qalu. Qalat, qalata. Qulna. Qalat. Qalata, qulna. Lalu? Anta? Qulta? Qulta, qultuma, qultum. Qultuma, qultum. Lalu? Anti? Qultuma, qultunna. Anti qultuma, qultunna. Qultu, qulna. Qultu, qulna. Ahsantunna. Qultu, qulna. Jadi sebenarnya polanya seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Semua seperti itu. Ada tambahannya aliful isnain, wawul jama'ah, ta'ut ta'nis, nun niswah, dan seterusnya. Ada ta mukhatab, ta mukhatabah, dan ta mutakallim, dan na mutakallimin. Itu tambahan-tambahan di belakangnya. Sama persis seperti fi'lun madhi pada umumnya. Hanya saja mungkin bentuknya ada yang berbeda. Nanti akan kita bahas di sana. Mulai dari qulna, qulta, qultuma, qultum, dan seterusnya ke bawah. Kalau kita perhatikan tidak ada huruf ilahnya kan, Om ya? Dihapus huruf ilahnya. Nanti kita bahas insya Allah. Kita berlanjut ke wazn selanjutnya dulu. Wazn apa, Om? Fa'ala yaf'ilu. Tadi contohnya kata apa? Ba'a. Ba'a. Ini kalau ditasrif secara lughawi bagaimana? Ba'a, ba'a, ba'u. Ba'a, ba'u. Lalu hiya? Ba'at, Ba'at. Ahsantunna. Ba'ata. Lalu? Oh, ini dong. Bi'ana. Jawab. Bukan ba'na, tapi bi'ana. Sama seperti tadi qala. Dari qulna, bukan qalna, tapi qulna. Dan di sini Jadi doma karena yaf'ulu, berarti jadi kasroh karena yaf'ilu gitu, Ustaz. nanti Masya Allah. Jadi saya belum jelasin udah. Ini Nebak, enaknya Ustaz. kalau itulah enaknya kalau punya murid cerdas itu gitu. Muridnya udah pintar. Tanpa dijelasin, tanpa capek-capek dijelasin udah paham. Selanjutnya kalau anta jadinya bagaimana, Bi'ta. Bi'ta. Ahsanti. Ahsantunna. Bi'ta, bi'tuma, bi'tum, anti. Bi'ti. Bi'ti. Bi'tuma, bi'tunna. Lalu ana. Bi'tu. Bi'atu dan bi'ana. Ahsantunna. Ini juga demikian nanti insya Allah kita jelaskan mulai dari dhamir hunna itu huruf illahnya dihapus. Kita lanjutkan dulu ke wazn yang terakhir yaitu wazn fa'ila yaf'alu. Wazn fa'ila yaf'alu. Contoh katanya apa tadi, Nama. Nama. Kata nama itu kalau ditasrif secara lughawi bagaimana?
Namu. Nama, namu. Dia? Namat. Namat. Ta. Namata. Nim. Jadinya nimna, bukan namna, tapi nimna. Gitu ya. Kenapa jadi nimna? Nanti insya Allah kita bahas. Bukan namna. Kan ya fa'alu, Ustaz. Kena dumna. Nanti. Kita lanjutin dulu. Anta, kalau anta bagaimana? Nimta. Ya dilanjutin aja. Nimta. Nimtuma, nimtum. Anti, nimti. Nimna. Tunna, ana. Nimtu, minna. Ahsantunna. Ini adalah tasrif lughawi dari fi'il ajwaf, baik yang polanya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ila yaf'alu. Ini contoh katanya qala, ba'a, dan nama. Nanti kalau misalkan kata yang lain bingung bagaimana? Untuk mengantisipasi, ada baiknya kita menghafal 3 contoh ini. Qala, ba'a, dan nama. Tasrif secara lugawinya. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Gitu ya. Ini kalau mau menghafal. Tapi kalau mau memahami saja, nanti kenapa kok seperti ini juga boleh juga. Yang penting kalau bentuknya sama, misalkan qala yaqulu, kalau kata zaro yazuru, itu kan sama semuanya bentuknya. Zaro yazuru, qala yaqulu. Berarti tasrifnya sama juga. Hunna, kalau zaro, domirnya hunna, jadi bagaimana, Zurna, kalau anta? Zurta. Jadi seperti itu. Kalau polanya sama, maka bentuknya juga sama. Kalau ba'a, ini sama dengan kata saro tadi, Saro. Saro, kalau domirnya hunna, maka jadi bagaimana? Sirna. Sirna, bukan sirnati Anda. Bukan. Sirna. Kalau anta jadi? Sirta. Sirta, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau wazannya, bentuknya, polanya sama, ba'a, yabi'u, saro, yasiru, maka bentuk perubahannya juga akan sama. Demikian juga dengan khofa yang sama polanya dengan nama. Khofa ya khofu, nama ya namu. Kalau khofa domirnya hunna, maka jadi khifna. Kalau anta jadi khifta. Kalau ana jadi khiftu. Jadi begitu ya. Jadi tinggal dicocokkan saja. Jangan bingung. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tentang alamatul bina. Kenapa kok alamatul bina? Kita harus ingat bahwasannya semua fi'alun madhi itu mabniyun. Mabniyun itu maksudnya bagaimana? Huruf terakhirnya tetap tidak terpengaruh keadaan i'rab. Gitu ya. Huruf terakhirnya tetap tidak terpengaruh keadaan i'rab. Itu mabniyun. Jadi semua fi'lun madhi itu mabni. Hanya saja mabni di sini tanda binanya berbeda-beda. Mabni ala madha, ada yang mabni ala al-fath, mabni ala sukun, mabniyun ala dhamm. Gitu ya. Baik. Kita lihat di sana ada yang mabniyun alal fathi. Ada fi'il qala yang dhamirnya huwa, huma, dan hiya, dan huma. Ini semuanya mabniyun alal fath. Mabniyun alal fathi. Bagaimana kita bisa menentukan bahwasanya fi'il-fi'il yang dhamirnya huwa, huma, dan hiya itu mabniyun al fathi? Bagaimana kita bisa menentukan? Kita lihat huruf terakhir yang menempati posisi lamul fi'linya.
Kalau kata qala itu huruf lam kan namanya, huruf terakhirnya. Huruf lam harokatnya apa? Qala. Harokatnya apa, Fathah. Qala fathah juga. Qalat fathah juga. Qalata lamnya fathah juga. Pada fi'il ba'a, lamul fi'linya adalah huruf ain. Huruf terakhirnya huruf ain. Ini ba'a diakhiri harokat fathah. Ba'a fathah juga. Ba'at juga fathah. Ba'ata juga fathah. Nama, namat, dan namata juga demikian. Maka fi'il yang seperti ini, yang huruf terakhirnya atau lamul fi'linya tandanya fathah, maka dikatakan mabniun alal fathi. Ini untuk fi'lun madhi. Bukan mabniun alal fathati, tapi mabniun alal fathi itu ya. Kalau bina istilahnya seperti itu. Mabniun alal fathi. Kalau alamatul i'rab, misalkan alamatu nasbihi fathatun, kita katakan fathatun. Alamatu nasbihi fathatun. Tapi kalau dalam bina mabniun alal fathi, bukan mabniun alal fathati. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya kita perhatikan fi'lun yang dhamirnya wawul jamaah, perubahan dari hum. Di sana qalu, ba'u, dan namu. Ini mabniun ala madza? Mabniun ala dhammi. Kenapa kok mabniun ala dhammi? Karena lamul fi'linya harokatnya dhammah. Maka dikatakan mabniun ala dhammi. Begitu ya? Baik. Selanjutnya kelompok yang terakhir kita lihat dari mulai dhamir hunna sampai nahnu, semuanya ini mabniun ala madza? Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun karena lamul fi'linya semuanya tandanya sukun yang kita warna biru itu. Semuanya sukun. Kenapa kok mabniun ala sukun? Bisabab ittisaliha bid-dhamair. Karena fi'il-fi'il ini semuanya bersambung dengan dhamir muttasil. Semuanya bersambung dengan dhamir muttasil. Ada nunun niswah, ada ta al-mutaharrikah, ada nun. Gitu ya. Semuanya bersambung dengan dhamir. Misalkan ada pertanyaan, Ustaz, yang di awal tadi kan, yang di atas itu juga ada yang bersambung dengan dhamir. Betul sekali. Misalnya kata qala, ba'a, nama, itu kan ada aliful isnainnya, itu dhamir muttasil, ya kan Om ya? Ya, di sana dhamir muttasil betul, tapi alif itu tidak bertentangan dengan bunyi fathah, makanya tidak mempengaruhi harokat fathah itu, gitu Om ya? Alif itu tidak mempengaruhi harokat fathahnya, maka tetap fathah. Qala. Sedangkan qalu, ba'u, dan namu ini bersambung dengan dhamir berupa wawul jamaah. Wawul jamaah itu berat kalau sebelumnya merupakan harokat fathah. Maka harokat fathah tersebut harus menyesuaikan dengan bunyi waw sukun menjadi dhammah. Jadi qalu, ba'u, dan namu. Sedangkan fi'il yang selanjutnya qalat, qalata, ba'at, ba'ata, dan namat, namata. Ini kenapa kok tidak berubah fathahnya? Karena tak di sini bukan dhamir. Dhamir atau bukan? Bukan. Tak di sini merupakan ta'ut ta'nits, alamatut ta'nits. Dia bukan dhamir, makanya fathahnya juga tidak berubah. Begitu Om ya? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin ada pertanyaan. Ustadz, tadi katanya mau dibahas. Misalkan qulna, bi'na, dan nimna. Misalkan yang lain qulta, bi'ata, dan nimta. Ini kenapa kok jadi bentuknya seperti itu? Padahal sebelumnya ada huruf ilahnya. Qala, ba'a,
Nama. Kenapa kok di sini jadi seperti itu bentuknya? Kata qulta, itu aslinya qaulta. Qaulta. Kan polanya fa, a, la. Sedangkan huruf yang di tengah aslinya huruf waw. Ya kan, ya? Huruf yang di tengah aslinya huruf waw. Maka aslinya qulta itu, kalau kita cari bentuk aslinya qaulta. Qaulta. Polanya fa'alta. Pada huruf qaf, huruf pertama qaul itu berubah menjadi dhammah karena menyesuaikan dengan waw sukun. Fathahnya menyesuaikan dengan waw sukun, maka berubah menjadi dhammah, jadi qulta. Qulta. Di sana masih ada masalah. Di sana ada dua huruf sukun berturut-turut, dan ini tidak boleh dalam bahasa Arab, kan, ya? Qulta, maka huruf illahnya dihapus jadi qulta. Bingung nggak, Om? Bingung nggak, Om? Ada pertanyaan? Bingung. Kata qulta, kita coba kata qulta. Kata qulta ini aslinya qaulta. Kok bisa qaulta? Dari kata qala itu aslinya kan hurufnya qaf, waw, lam. Ya atau iya? Kata qala itu aslinya qaf, waw, lam, qaul. Qa, wa, la. Aslinya seperti itu kan, ya? Tapi karena huruf ini huruf illah, wawunya waw sukun. Qaula. Ketika disambung dengan ta, maka jadi qaulta. Seperti itu, qaulta. Ini mengalami ibdal, mengalami perubahan pada harokat qafnya. Qa itu fathah berubah menjadi dhammah karena menyesuaikan dengan waw sukun. Jadi qu, supaya selaras dengan bunyi waw sukun, berubah menjadi dhammah. Setelah itu di sana ada pertemuan dua huruf sukun dan itu tidak boleh. Maka huruf illah yang sukun itu dihapus. Jadi qul, langsung seperti itu. Langsung qulta. Masih bingung? Halo? Masih bingung? Bagaimana? Bagaimana? Ada yang masih bingung? Afwan, Ustaz. Mungkin ada ditulis Ustaz perubahan itu kalau itu. Ini saya Bisa, tulis. Ini saya tulis di sini nih. Oh, ini. Ini kan qulta itu asluhu qaulta. 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 Kenapa kok qaulta? Karena wazannya fa'ala kan, Om, ya? Fa'ala. Kata qala, huruf yang di tengah itu kan aslinya huruf waw. Huruf yang di tengah itu aslinya huruf waw. Ditambah dhamir ta mutaharikah di belakangnya, jadi qaulta. Qaulta. Aslinya qaula. Jadi qaulta ditambah ta di belakangnya. Nah, huruf qaf yang tandanya fathah itu karena menyesuaikan dengan bunyi waw sukun setelahnya, maka fathahnya berubah menjadi dhammah. Jadi qu, supaya tidak berat untuk diucapkan. Jadi qu, gitu, supaya dhammah. Setelah itu waw sukun itu ternyata bertemu dengan huruf sukun yang lain. Iltiqa'us sakinain, pertemuan dua huruf sukun yang tidak boleh. Maka
huruf illah yang tandanya sukun itu harus dihapus. Jadi qulta, maka jadi qulta, dihapus wawunya. Masih bingung nggak, Om? Ini kita membacanya, membicarakan ini. Jadi ini ubdilat. Ubdilat itu maksudnya mengalami ibdal, yaitu perubahan harokat. Setelah mengalami perubahan harokat pada huruf pertama, hudhifat harful illah, dihapus huruf illahnya. Jadi mengalami dua penyesuaian. Ubdilat mengalami ibdal, perubahan harokat, lalu mengalami penghapusan huruf illah. Itu contoh yang pertama, kata qulta jadi qaul, aslinya qaulta jadi qulta. Ini selanjutnya kata bi'ta. Bi'ta itu aslinya bagaimana? Bay'ata. Bay'ata. Bi'ta itu aslinya bay'ata. Kok bay'ata? Kok ba? Ya, karena polanya kan masih fa. Ya kan, ya? Fa'ala. Fa'ala yaf'ilu kan gitu, ya? Fa'ala yaf'ilu. Jadi aslinya ba'a itu hurufnya ba, ya, ain. Ya atau ya, Om? Ba'a itu huruf aslinya ba, ya, ain. Ya atau ya, Om? Ya. Iya, harus iya kan, Ya. pilihannya hanya dua, ya atau iya. Ya, ba'a itu kan tadi ajwaf ya'i katanya. Huruf yang di tengah berarti huruf ya aslinya. Jadi ba, ya, ain. Ba, ya, ain. Sedangkan polanya fa, a, ala. Karena ya-nya adalah huruf illah, berarti ya adalah ya sukun di situ. Bai'a kan gitu. Lalu dirubah jadi ba'a. Bai'a. Ketika disambung dengan ta mutaharrikah jadi bai'ta. Itu aslinya. Ini kalau kita lihat di sini, aslinya itu bai'ta. Ini kita garis bawahi. Bai'ta. Itu aslinya. Bai'ta. Huruf pertama harokatnya fathah. Mengalami ibdal, perubahan harokat karena menyesuaikan huruf ya sukun setelahnya supaya selaras bunyinya. Jadi bi, kan gitu ya. Kalau bai itu kan agak berat diucapkan. Jadi bi itu selaras bunyinya. Ya atau ya, Om? Ya. Bi. Setelah itu, setelah huruf ba ternyata huruf sukun lagi. Setelah huruf ya ternyata huruf sukun lagi. Huruf ain sukun. Jadi bi'ta. Bi'ta. Ini ainnya sukun karena bersambung dengan dhamir muttasil. Bi'ta. Ini tidak boleh terjadi pertemuan dua huruf sukun. Maka huruf illahnya harus dihapus. Jadi bi'ta. Jadilah bi'ta di situ. Gitu, Om ya? Bingung nggak, Om? Perlu diulang lagi? Halo? Perlu diulang lagi nggak, Om? Perlu, Ustaz. Perlu. Baik. Kata bi'ata. Kata bi'ata ini sebenarnya aslinya bay'ata. Kok bisa bay'ata? Ya, karena kata ba'a, itu fi'lun dasarnya, ba'a itu sebenarnya terdiri dari huruf ba, ya, dan ain. Ini ajwaf ya'i. Jadi huruf yang di tengah aslinya huruf ya. Ba, ya, ain. Ya kan, Om ya? Ba, ya, ain. Makanya kalau bi'ata itu aslinya bay'ta. Polanya fa'alta. Huruf pertamanya fathah aslinya. Fa'alta. Aslinya bay'ta. Harokat huruf pertama, harokat huruf ba, itu fathah aslinya. Dia mengalami ibdal, mengalami perubahan
Karena setelahnya adalah ya sukun. Maka untuk menyelaraskan bunyinya, maka fathah itu dirubah menjadi kasroh. Jadi bi, bukan bai, tapi bi. Gitu, ya. Bi. Lalu setelah ya, ternyata huruf yang tandanya sukun juga. Bi'ta. Tidak boleh pertemuan antara dua huruf sukun seperti ini di dalam bahasa Arab. Iltiqa'us sakinain itu tidak boleh. Maka huruf illah yang tandanya sukun itu harus dihapus. Yang aslinya bi'ta jadi dihapus hurufnya jadi bi'ta. Begitu, Om, ya? Jadi bi'ta. Bingung nggak, Om? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Ada pertanyaan, Om? Ada yang belum jelas? Ada yang masih bingung? Halo? Ini diam semuanya, Om. Saya takut ditinggal sendiri nih. Selanjutnya. Kita lanjutkan, Om, ya. Kita lanjutkan fi'lun nimta. Nimta ini bagaimana, Ustaz? Kok bisa jadi nimta? Kan dari nama jadi nimta. Ini kasusnya bagaimana? Nimta ini aslinya naumta, kan gitu, Om, ya? Kan nama itu huruf yang di tengah adalah huruf waw aslinya. Nun, waw, mim. Apa? Apa nggak jadi numta? Apa nggak jadi numta? Kenapa nggak jadi numta? Nah, ini baru karena pengaruh aslinya polanya adalah fa'ila. Aslinya polanya fa'ila, bukan fa'ala seperti qala, ba'a. Itu kan polanya aslinya fa'ala. Sedangkan nama itu pola aslinya fa'ila. Karena pola inilah harokat nunnya itu menjadi kasroh. Jadi kasroh pada ainul fi'li itu berpindah pada nun. Jadi ni. Kalau niumta itu pertemuan dua huruf sukun, maka huruf ilahnya dihapus jadi nimta. Ini karena pengaruh wazn gitu, ya, fa'ila. Demikian juga dengan khofa ya khofu jadi khifta. Ini karena pengaruh wazannya fa'ila. Itu, Om, ya. Bingung nggak, Om? Kalau misalnya bingung, dihafalkan saja wazannya ini, dihafalkan saja contoh ini. Contoh qala, qadu, qalat, qalata, qulna. Perubahannya jadi qulna, qulta, qultuma, qultum, dan seterusnya. Ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ata, dan seterusnya. Berubah jadi kasroh. Nama, namu, namat, namata, nimna, nimta. Berubah jadi kasroh. Dan seterusnya ke bawah. Berubah jadi kasroh. Kalau betul-betul kalau misalkan difahami dan dihafalkan, itu digabungkan keduanya, itu yang paling bagus. Kalau misalkan maunya menghafal, bagus juga, nggak masalah, dihafal contohnya. Kalau nggak mau menghafal, tapi maunya udah kita pahami saja, nggak masalah juga, itu juga bagus. Gitu, ya. Jadi terserah dari 3 jalur itu mana yang dipakai. Ada pertanyaan, Om? Tentang fi'lun madin. Hal min soal?
Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Ini pembahasan isnadul fi'l mudhari' al-ajwaf ila dhamair. Jadi kita bahas yang wazn fa'ala yaf'ulu dulu. Kita ingat bahwasanya fi'lun mudhari' itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya kan namanya? Ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Yang mu'rab ada yang menggunakan tanda i'rab utama dan juga ada yang menggunakan tanda i'rab cabang berupa huruf nun. Karena fi'lun mudhari' itu ada yang mu'rab atau yang kebanyakan mu'rab, maka di sini kita membahasnya juga berdasarkan i'rabnya. Qala terlebih dahulu. Tadi contoh fi'il dari fa'ala yaf'ulu tadi qala fi'lun mudhari'nya apa Oh. Yaqulu. Yaqulu dalam keadaan rafa'. Yaqulu ini dalam keadaan rafa'. Kalau ditasrif secara lughawi jadi bagaimana? Yaqulu. Yakulani. Ya kaulu. Yaquluna. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Yaqulu, taqulani. Terus? Qulna. Taqulu, taqulani, taquluna. Anti, taqulina. Taqulna. Aqulu dan naqulu dan naqulu. Baik. Ini sebenarnya polanya sama seperti fi'il pada umumnya. Tinggal ditambah aliful isnain dan nun, wawul jamaah dan nun, ya'ul mukhatabah dan nun, seperti itu ya. Jadi seperti yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Seperti itu. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulu, naf'ulu. Itu wazennya. Jadi bentuknya sama seperti itu. Hanya saja ini fi'alun ajwaf. Sedangkan tambahan di akhirnya sama. Baik. Ini fi'alun ajwaf yang polanya atau wazennya fa'ala yaf'ulu dalam keadaan rafa'. Marfu'. Bagaimana kalau dalam keadaan nasab? Bagaimana kalau dalam keadaan nasab? Biasanya fi'lun mudhari' mansub itu karena ada sebabnya sebelumnya. Di antaranya karena didahului huruf nasab. Kita memakai permisalan huruf lan yang pernah kita pelajari. Lan. Lan itu menasabkan fi'lun mudhari' setelahnya. Kalau yaqulu jadi lan. Lan yaqula. Lalu lan yaqula, lan yaqulu. Lan taqula, lan taqula, lan yaqulna. Lan taqula, lan taqula, lan taqulu. Lan taquli, lan taqula, lan taqulna. Lan aqula, lan aqula. Coba bandingkan antara yang dalam keadaan rafa dan dalam keadaan nasab. Perbedaannya, perubahannya apa saja? Ada yang berubah harokat, ada yang berubah keberadaan hurufnya. Kan begitu, Om ya? Ada yang berubah harokat, ada yang berubah keberadaan hurufnya. Tapi ada juga yang tetap karena mabni. Kita beranjak dulu ke yang dalam keadaan jazm, keadaan yang ketiga. Jazm, menjuzum. Fi'lun mudhari' bisa majzum itu juga ada sebabnya. Biasanya diawali huruf jazm. Di antara huruf jazm adalah huruf lam yang pernah kita pelajari. Lam, belum. Lam. Bisa juga sebenarnya memakai misalkan la nahiyah yang artinya jangan.
Tapi di sini kita coba memakai kata lam saja. Lam. Kalau yaqulu ditambah lam jadi Lam yakul. lam yaqul. Huruf ilahnya hilang. Lalu lam yaqula, lam yaqulu. Hiya lam taqul, lam taqula, lam yaqulna. Lam taqul, lam taqula, lam taqulu, lam taquli, lam taqula, lam taqulna, lam aqul, lam taqul. Di sini ada perbedaan lagi antara yang majuzum ini dengan yang mansub tadi. Di antaranya pada fiil yang tanda i'rabnya merupakan tanda i'rab utama. Lam yaqul, lam taqul, lam taqul, lam aqul, dan lam naqul. Nah, di sini apa perbedaannya? Keberadaan huruf illahnya di sini dihapus. Baik. Kita bahas tentang i'rabnya dulu. Alamatul i'rab. Kita tadi singgung di awal bahwasanya fi'lun mudhari ini ada yang mabni, yaitu yang dhamirnya hunna dan antunna, yaqulna dan taqulna. Ini mabni, bentuknya selalu sama. Mabniyun ala madza? Mabniyun ala sukun, karena huruf terakhirnya yaitu huruf lamnya tandanya sukun. Maka kita katakan mabniyun ala sukun. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, nah nanti i'rabnya bagaimana? Kalau misalkan ini mabni, bentuknya tetap sama. Mabni, kalau marfu' yaqulna, mansub yaqulna juga, yang majzum yaqulna juga. Bagaimana kita mengi'rabnya? Yaqulna, kalau marfu' maka kita i'rab yaqulna merupakan, di sini kita tulis di situ. Yaqulna di situ fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa'. Jadi kita tidak mengatakan marfu'un, karena fi'lun mabni itu tidak bisa dikatakan marfu'un, mansubun, majzumun. Kalau mabni fi mahalli. Kalau di sini dalam keadaan rafa', maka fi mahalli raf'in. Jadi yaqulna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Begitu Om ya? Sedangkan yang mansubnya ini lan yaqulna. Bagaimana Fi'lun mudhari. Yaqulna itu fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun Fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Gitu ya. Sedangkan yang majzum lam yaqulna, maka i'rabnya yaqulna ini fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jazmin, dalam keadaan jazm. Seperti itu ya kalau mau mengi'rab. Sebenarnya kita belum menekankan i'rab di semester ini, tapi awal semester depan insyaallah kita betul-betul menekankan i'rab. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kalau mabni, maka i'rabnya seperti itu. Demikian juga taqulna, di sini juga taqulna, lan taqulna, lam taqulna, mabniyun 'ala sukun. Baik. Selanjutnya di sana sisanya semuanya adalah fi'lun mudhari' mu'rab. Tapi yang pertama di sana ada yang mu'rab dengan tanda i'rab utama yang kita blok warna hijau. Itu alamatul i'rab al-asliyah. Mereka ini semuanya yang kita blok warna hijau menggunakan tanda i'rab asli dalam keadaan rafa. Atau tanda i'rab asli itu apa saja? Dhammah, fathah, dan sukun namanya. Dalam keadaan rafa, alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dalam keadaan nasab, alamatu nasbihi al-fathah.
Dalam keadaan jazm, alamatu jazmihi as-sukun. Yaqulu lan, yaqula lam yaqul. Yaqulu tanda rafa'nya dhammah, lan yaqula tanda nasabnya fathah, lam yaqul tanda jazm sukun. Gitu ya. Di sana kok bisa lam yaqul itu hilang huruf ilahnya, harus dihapus. Kenapa Ustaz? Nah, kenapa Om? Karena nggak boleh ada dua sukun ketemu. Karena ada iltiqa'us sakinain di sana. Aslinya di sana kita tulis lam yaqul, asluhu lam yaqul. Di sana ada waw sukun bertemu dengan lam sukun. Dan ini tidak boleh ada pertemuan dua huruf sukun, maka huruf illahnya harus dihapus. Jadi lam yaqul. Begitu juga dengan lam taqul, lam aqul, dan lam naqul. Begitu juga semuanya gitu ya, yang majzum. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan dulu. Kelompok fiil yang terakhir ini juga mu'rab juga sebenarnya, yaitu al-af'alul khamsah. Hanya saja al-af'alul khamsah ini tidak menggunakan tanda i'rab utama berupa harokat, tapi tanda i'rabnya menggunakan huruf. Dalam keadaan rafa', alamatu raf'ihi thubutun nun, tetap ditulis huruf nunnya. Sedangkan dalam keadaan nasab dan jazm, alamatu nasbihi wa jazmihi hadfun nun. Kan di sana aslinya yaqulan, jadi lan yaqulan, dihapus huruf nunnya. Lalu majzumnya jadi lam yaqula, sama antara bentuk nasab dan jazmnya sama. Kita blok warna biru seperti itu karena dia termasuk al-af'alul khamsah. Ada pertanyaan sampai di sini Om? Ini tasrif lughawi dari fi'lun mudhari' ajwaf yang polanya fa'ala yaf'ulu. Kita ambil contoh fi'il qala yaqulu. Hal min su'al. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Selanjutnya wazn fa'ala yaf'ilu. Wazn fa'ala yaf'ilu. Tadi contoh fi'ilnya apa Om? Fa'ala yaf'ilu, tadi kita pakai contoh fi'il apa? Ba'a. Fi'il mudhari'nya? Ba'a yabi'u. Yabi'u, yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ba'a yabi'u. Yabi'u fi'il mudhari'. Ini kalau ditasrif secara lughawi bagaimana? Yabi'u. Yabi'ani. Tabi'una. Anti afan hiya tabi'u. Tabi'an. Hunna yabi'na. Anta tabi'u. Antum tabi'ani. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Antum tabi'ani. Antunna tabi'na. Ana abi'u. Nabi'u. Ini tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, ini hanya berbeda wazn saja. Kalau tadi yaqulu polanya yaf'ulu, ini polanya yaf'ilu, yabi'u. Insyaallah tidak terlalu ada masalah di sini Om ya. Kita lanjutkan yang dalam keadaan nasab yang diawali huruf lan. Lan. Kalau mansub jadi bagaimana? Lan lan yabi'a. Lalu lan yabi'a, lan yabi'u, lan tabi'a, lan tabi'a, lan yabi'na, lan tabi'a, lan tabi'a, lan
tabi'u, lan tabi'i. Lalu lan tabi'a, lan tabi'na. Ana lan abi'a, lan nabi'a. Ini fi'lun mudhari' yang polanya fa'ila yaf'ilu ajwaf dalam keadaan nasab. Insya Allah tidak bingung karena sebelumnya kita sudah bertemu dengan yaqulu tadi. Sekarang langsung saja kita berlanjut ke fi'lun mudhari' ajwaf yang polanya fa'ala yaf'ilu dalam keadaan jazm. Kalau majzum jadinya bagaimana, Lam, kami aslinya yabi'u, jadi lam. Lam yabi'. Lam yabi'. Lalu, lam yabi'a, lam yabi'u, lam tabi', lam tabi'a, lam yabi'ana, lam tabi', lam tabi'a, lam tabi'u, lam tabi'i, lam tabi'a, lam tabi'na, lam abi' dan lam nabi'. Gitu ya. Kasusnya sama seperti lam aqul dan lam naqul tadi. Kita jelaskan juga ini tentang alamatul i'rab, tanda i'rabnya. Yang mabni mana saja, Yang mabni, yang dhamirnya hunna dan antunna. Jadi yabi'na dan tabi'na. Yabi'na dan tabi'na ini mabniyun. Mabniyun ala madza? Mabniyun ala sukun. I'rabnya tadi kalau mau kita i'rab yabi'na yang marfu' itu fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Kalau lan yabi'na itu fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Lam yabi'na berarti fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jazmin. Begitu ya. Demikian juga dengan tabi'na, lan tabi'na dan lam tabi'na. Selanjutnya fi'lun mudhari' yang mu'rab dengan tanda i'rab utama. Sana yang kita blok warna hijau. Tanda i'rabnya dalam keadaan rafa' menggunakan dhammah, dalam keadaan nasab tanda nasabnya fathah, dalam keadaan jazm tanda jazmnya sukun. Seperti yang tadi wazan sebelumnya, ya, di sini juga demikian. Pada saat majzum, di sini huruf illahnya hilang. Lam yabi'. Lam yabi' itu aslinya lam yabi'. Kan seperti itu ya. Lam yabi'. Karena di sana ada iltiqa'us sakinain, harus dihindari. Pertemuan dua sukun seperti ini harus dihindari. Maka huruf illah ya sukunnya dihapus. Aslinya lam yabi'. Jadi lam yabi'. Demikian juga dengan lam tabi', lam abi' dan lam nabi'. Oh, di sini masih ada kesalahan ternyata. Enggak ada yang mengingatkan. Jadi lam abi' harusnya hilang ya-nya, lam nabi'. Ini editornya enggak canggih. Baru sadar saya di sini. Saya minta maaf. Di sini aslinya harusnya lam abi' dan lam nabi' gitu ya. Baik. Lannya juga dong, Ustaz. Oh? Yang Yang mana nih, Ustaz? ya, buang juga, Ustaz. Paling bawah. Lan abi. Ya. Lam, yang lam, Kalau lan abi'a. Kan fathah, ya, bukan sukun. Kalau lam baru ya-nya dihapus ya, Ustaz. Kalau lam ini baru ya-nya dihapus karena di sana pertemuan dua sukun. Kan sukun yang terakhir jadi sukun karena majzum. Sedangkan lan terakhirnya fathah, tidak ada pertemuan dua sukun. Hanya lam saja.
yang menimbulkan pertemuan dua sukun. Kita Ya, nahnu juga ya Ustaz. ya betul. Kita subhanallah. Ini udah asar ini. Benar, Ustaz. Ya, sekarang cepat waktunya. Lebih cepat Om ya. Oh, udah betul Om. Jadi seperti ini. Seperti itu Om ya. Jadi lam abi' dan lam nabi'. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi Om ya, satu wazn lagi. Nanti untuk yang fi'il amrnya insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Kalau ini fa'ala yaf'ilu, wazn yang terakhir apa Om? Fa'ala yaf'al, fa'ila yaf'alu. Wazn yang terakhir adalah fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Tadi contoh katanya apa Om? Fa'ila yaf'alu. Nama yanamu. Yanamu kalau ditasrif secara lugawi jadinya yanamu, yanamani, yanamuna, tanamu, tanamani. Kita langsung saja. Tanama, yanamna, anta tanamu, tanamani, tanamuna, tanamina, tanamani, tanamna, anamu, nanamu. Sedangkan dalam keadaan nasab jadi mansub. Lan yanama, lan yanama, lan yanamu, lan tanama, lan yanamna, lan tanama, lan tanama, lan tanamu, lan tanami, lan tanama, lan tanamna, lan anama, lan nanama. Begitu ya. Ya. Sedangkan dalam keadaan jazm bagaimana Om? Yanamu kalau majzum jadi lam. Jadi lam Yanam. lam yanam. Lam yanam. Ini kasusnya sama, huruf ilahnya yanam. Jadi lam yanam, lam yanama, lam yanamu, lam tanam, lam tanama, lam tanamu. Lam yanamna, lam tanam, lam tanama, lam tanami, lam tanama, lam tanamna, lam anam, dan lam nanam. Lam nanam. Alhamdulillah nggak ada kesalahan di sini. Baik. Sedangkan keadaan i'rabnya yang mabni mana yanamna dan tanamna. Itu di mabni ala as-sukun. Ala sukun. I'rabnya seperti sebelumnya tadi. I'rabnya itu kalau yang marfu fi mahalli raf'in, yang dalam keadaan nasab fi mahalli nasbin, dalam keadaan jazm fi mahalli jazmin. Sedangkan yang kita blok warna hijau ini yang mu'rab menggunakan tanda i'rab utama berupa dhammah, fathah dan sukun. Lam yanam itu seperti sebelumnya tadi, lam yaqul dan lam yabi'. Ini aslinya lam yanam, aslinya lam yanam. Aslinya kan yanamu ditambah lam jadi lam yanam. Ini ada pertemuan dua huruf sukun, iltiqa'us sakinain, alif dan mim sukun. Maka ini harus dihindari, akhirnya alifnya dihapus jadi lam yanam. Demikian juga dengan lam tanam, lam anam dan lam nanam. Baik. Selanjutnya di sana al-af'alul khamsahnya, tanda i'rabnya menggunakan huruf nun dalam keadaan rafa', thubutun nun, tetap ditulis huruf nunnya.
Dalam keadaan nasab dan jazm dihapus huruf nun. Hadfun nun. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan, Berarti bentuk tasrifnya yang hiya ma anta sama ya Ustaz? Betul. Sampai kapanpun hiya dan anta itu sama bentuknya. Sampai kapanpun. Hiya dan anta itu bentuknya sama, bedanya yang bisa membedakan nanti siapnya, konteksnya. Apakah ini yang dimaksud hiya atau anta. Gitu, ya? Kalimat ya Ustaz baru. Ya, betul. Jadi kalimat sebelumnya dan setelahnya apa. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya slide selanjutnya ini tentang fi'lul amr. Insya Allah kita bahas pekan depan, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi bab 27 ini hanya membahas fi'il ajwaf saja, tidak ada yang lain. Betul-betul dari awal sampai akhir itu fi'lun ajwaf. Dan tasrifnya. Nah, dan tasrifnya. Banyak. Untuk tugas pekan ini, tugas pekan ini, karena kita belum membuka buku sama sekali, kan Om ya? Kita belum membuka buku sama sekali, bab 27. Kita baru membahas kaidahnya saja. Maka untuk tugas tulisnya ditiadakan dulu, tapi tugas hafalannya Om ya, tugas hafalannya kita double. Jadi untuk hafalan kosakata tetap berjalan, hafalan kosakata yang dilanjutkan, yang belum dihafal dilanjutkan saja biar tidak menumpuk. Lalu ditambah dengan hafalan tasrif tadi Om, fi'lun madhi dan fi'lun mudhari'nya dulu saja. Fi'lun madhi dan fi'lun mudhari', fi'lun amrnya nanti saja karena belum kita bahas. Jadi fi'lun madhi dari qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultum. 3 itu Ustaz. 3. Fi'lun madhinya 3. Tuh ya, dihafal. Kalau nafasnya masih panjang, fi'lun mudhari'nya dihafal semuanya. Tapi saya tidak memaksakan. Kalau misalkan dihafal fi'lun mudhari'nya yang satu wazn dulu, misalkan fa'ala yaf'ulu, gak masalah, tapi dianjurkan 3 wazn, semuanya dihafal juga. Gitu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini menghafal ini sebenarnya bukan tujuan untuk menghafal, tapi menghafal ini supaya memudahkan kita. Gitu ya. Karena kalau kita hafal salah satu contoh bentuk kata, nanti kalau ada kata lain yang polanya sama, tinggal mencocokkan saja. Gitu. Gitu Om ya. Jadi tugas pekan ini hafalan. Tugas pekan ini hafalan. Itu saja. Ada pertanyaan dari Ibu-Ibu sebelum kita tutup? Tidak ada Om ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ini sudah lewat adzan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita, juga keikhlasan dan keistiqomahan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.